Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat muslim, ada banyak cara untuk mempercantik rumah atau tempat tinggal kita. Salah satunya adalah dengan desain plafon yang cantik dan menarik. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai desain plafon, terutama adalah penggunaan plafon PVC. Jadi Hunian Syariah juga membangun perumahan menggunakan plafon PVC. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita membangun rumah dengan penggunaan plafon PVC. Nanti kita akan bahas di video ini lebih detailnya. Sebelumnya kita sudah tahu ya, sudah familiar dengan bahan-bahan yang digunakan plafon. Ya, diantaranya adalah plafon gypsum, plafon triplek atau kayu, ada juga penggunaan GRC ya. Nah, akhir-akhir ini ya, banyak atau mulai mungkin beberapa tahun belakangan sudah mulai banyak digunakan plafon PVC di rumah-rumah ya. Sebelumnya plafon PVC itu banyak dipakai di hotel atau di gedung-gedung besar. Nah, sekarang udah mulai di rumah-rumah pribadi ya, perorangan. Apa sih plafon PVC itu? Jadi PVC itu singkatan dari polyvinyl chloride, yaitu semacam polimer yang dipakai untuk membuat pipa saluran air. Sekarang penggunaan PVC itu sudah semakin berkembang, bukan hanya untuk pipa air ya. Sekarang semakin berkembang, salah satunya itu digunakan untuk pemakaian plafon, yaitu plafon PVC tadi ya. Dan kenapa mulai sekarang banyak penggunaan plafon PVC ya, itu karena beberapa keunggulan yang memang didapatkan atau khusus dimiliki oleh plafon PVC dibanding penggunaan misalnya plafon triplek, plafon gypsum atau plafon GRC tadi. Contoh dari plafon PVC ada seperti ini. Ya, ini plafon PVC. Jadi potongannya lebarnya sekitar 20 cm. Ya, ini juga variatif ya, ada 20 cm, ada ukuran lain. Dan panjangnya, panjang ke bawah ya, ini kebetulan ini sudah dipotong. Panjang ke bawah itu bisa 4 meter atau 6 meter. Dan itu juga variatif, beda-beda ya. Nah, ini setiap lembaran seperti ini itu nanti disambung dengan lembaran berikutnya. Di sini ada sistem klipnya ya, kiri kanan. Jadi ini masuk untuk klip yang lain. Ya. Jadi ke kiri kanan tinggal disambungkan ke lembaran berikutnya. Nanti berbentuk. Di sini juga sudah ada motifnya, motif dari plafonnya. Dan motifnya macam-macam. Nah, ini contoh dari motif-motifnya ya, bisa kita lihat. Ya, ada motif awan, garis-garis. Ya, warnanya juga macam-macam. Ya. Tuh. Ya, di sini disesuaikan. Jadi disesuaikan dengan desain yang kita inginkan di ruangannya. Misalnya kita inginkan ruangannya mungkin yang agak gelap, agak menenangkan, mungkin agak sedikit yang motif yang gelap juga. Jadi yang cahaya yang tidak terlalu terang, misalnya yang warna hitam atau belang-belang atau warna coklat tuanya, ya. Nah, tapi kalau kita menginginkan ruangan yang cerah, ya, yang cerah bisa juga warna putih. Nah, warna putih motifnya juga macam-macam ini, ya. Bisa kita pilih langsung. Nah, jadi selain motif-motif dari plafon PVC-nya ya, ada juga motif dari listnya, list pinggirnya. Nah, ini ada motif-motifnya macam-macam juga, ya. Motifnya macam-macam untuk listnya, dan juga ini ada ornamen untuk lampu. Jadi lampunya juga ornamennya macam-macam juga. Jadi keunggulan dari plafon PVC itu salah satunya punya motif desain yang mewah, variatif dan banyak. Jadi sudah ada motifnya dan kesan mewahnya bisa kita pilih langsung. Nah, untuk kelebihan yang kedua adalah dia itu bahannya awet, anti jamur, tidak mudah lapuk. Ya, kalau kita pakai kayu mungkin ada jamurnya, kena air rusak. Pakai gipsum juga seperti itu. Nah, kalau misalnya pakai PVC karena dia bahannya itu
PVC, polyvinyl chloride yang biasa dipakai untuk pipa air, nah ini kuat terhadap air. Jadi kalau ada rembesan dari genteng atau dari atapnya, rembes, itu mungkin perbaikilah gentengnya atau atapnya, tapi itu tidak merusak atau lebih tahan lah setidaknya ya, lebih tahan dibanding bahan lain karena dia emang bahan dasarnya emang untuk pipa air kan PVC. Keunggulan yang kedua ini plafon PVC ini awet dan juga anti air. Jadi tahan terhadap air. Jadi kalau ada rembesan dari atapnya atau dari gentengnya, rembes jatuh, plafonnya tetap tidak rusak. Berbeda kan kalau misalnya kita memakai gipsum atau triplek. Bisa jadi itu lama-kelamaan bolong atau berjamur. Lama-lama ya rusaklah seluruh plafonnya. Akhirnya perlu diganti. Kalau misalnya pakai plafon PVC dia lebih tahan terhadap air. Karena emang dasarnya kan memang bahan PVC atau polyvinyl chloride yang bahan polimer pembuat pipa saluran air. Keunggulan yang ketiga adalah motif-motif dari PVC ini ya, itu bisa disesuaikan dengan tema ruangan yang akan kita inginkan ya, yang kita inginkan. Misalnya yang tadi ingin warna putih, bisa kita pilih motif-motif yang warna putih. Ingin agak gelap, bisa motif yang gelap. Ingin motif awan juga ada, garis-garis ada, minimalis ada, ya macam-macam ya. Motif kayu natural juga ada. Jadi bisa kita pilih langsung. Itu karena motifnya itu beragam sehingga pemilihannya itu lebih bebas, lebih banyak juga pilihannya. Kelebihan keempat itu penggunaan plafon PVC itu lebih simpel. Simpel itu dalam arti setelah terpasang kita tidak perlu lagi mengecat lagi, mendempul. Karena kalau sudah terpasang, sudah rapi ya, dia sudah memiliki motif langsung. Pasangannya juga sudah tinggal klik, ya sudah diklik, ya sudah masuk atau menyambung antar lembarnya. Berarti kita udah tidak mengerjakan apa-apa lagi, berarti udah terpasang seluruhnya. Berbeda dengan misalnya pakai triplek kan perlu dicat lagi, ya kan? Kalau misalnya ada bolong-bolong sedikit atau antar sambungannya tidak rapi, itu perlu didempul. Nah, kalau misalnya plafon PVC tidak seperti itu, karena begitu sudah terpasang ya sudah selesai pekerjaannya. Kelebihan yang kelima untuk plafon PVC ini, karena bahannya PVC ya, jadi sama mungkin sifatnya seperti pipa air. Dia kuat tapi lentur. Jadi kalau ada goyangan, misalnya ada kucing lewat ya di atas di plafon misalnya ya, itu dia masih kuat juga, tidak langsung jebol gitu, karena dia lentur dan kuat. Kelebihan yang keenam adalah anti rayap. Ya, berbeda dengan bahan triplek yang mungkin dimakan rayap. Nah, kalau bahan PVC ini tidak mungkin dimakan rayap. Itu kelebihan keenam. Kelebihan berikutnya, kelebihan ketujuh, itu untuk membersihkan plafon PVC ini lebih mudah dibanding bahan lain. Jadi kotoran atau debu itu tidak menempel langsung di plafonnya. Jadi tinggal kita bersihkan debu-debunya, pakai kanebo aja cukup, dilap ya. Jadi dia tidak menempel. Berbeda dengan bahan lain, mungkin kotoran itu udah susah nempel langsung ke bahannya. Ya, kalau ini tidak nempel, dia bahannya itu tidak mudah ditempeli kotoran atau debu-debu. Sedangkan kalau bahan lain, begitu udah kotor, ada jamur, udah susah dibersihkan ya, itu kemungkinan ya kita harus cat ulang ya, atau bahkan diganti plafonnya. Nah, sedangkan di PVC plafon PVC ini tidak perlu, tinggal dilap saja. Sehingga kalau dihitung-hitung biayanya menjadi lebih murah. Lalu kelemahannya apa penggunaan plafon PVC ini? Ya salah satunya kelemahan dari penggunaan plafon PVC adalah pemasangannya itu lebih lama atau lebih rumit. Karena dia berbentuk lembaran ya, lembarannya itu per 20 cm ya, kita harus per 20 cm menyambungkan ya. Berbeda dengan misalnya pemakaian triplek atau gipsum yang mungkin lembarannya lebih lebar kan. Kalau ini per 20 cm jadi mungkin lebih lama lagi pengerjaannya. Ya tapi kalau misalnya sebagai customer, sebagai pemakai atau penghuni rumahnya ya itu sudah tugas dari tukang pasangnya. Jadi kita tinggal pakai aja. Toh juga itu kerumitan itu cuma sesaat aja, saat di awal dari memasang aja kan. Kalau sebagai customer nanti kita tinggal melihat hasilnya atau menikmati hasil dari pemasangan plafon tadi. Kelemahan yang kedua untuk penggunaan plafon PVC ini adalah harganya cenderung relatif lebih mahal dibanding bahan plafon lain ya.
Misalnya plafon triplek, plafon gypsum, mungkin kalau dihitung-hitung secara total, penggunaan plafon PVC itu cenderung lebih mahal. Tapi mungkin kalau kita dibandingkan dengan kualitasnya, secara kualitas mungkin itu sudah menjadi timbal baiknya lebih menguntungkan penggunaan plafon PVC. Nah, kelemahan yang ketiga, karena PVC atau plafon PVC ini bentuknya lembaran ya, bentuknya seperti ini, sistem klip ya, antar kiri dan kanan. Ini jadi kalau untuk dibentuk melengkung ya, melengkung agak lebih repot, tidak terlalu mudah dibentuk terutama untuk bentuk-bentuk yang lengkung atau melingkar. Itulah tadi keunggulan-keunggulan dari penggunaan plafon PVC. Hal itulah yang melatar belakangi kenapa Kenawa Residen itu atau perumahan yang kita sedang bangun ini menggunakan plafon PVC karena memang kita membutuhkan desain-desain yang menarik, cantik, dan terlihat mewah dibanding perumahan biasa. Mudah-mudahan menjadi keunggulan dari perumahan yang kita bangun ini. Bagi teman-teman, sahabat muslim semua yang berminat memiliki hunian dengan menggunakan plafon PVC, kita sedang membangun Kenawa Residen di daerah Cilodong, yaitu penggunaannya plafonnya PVC. Silakan hubungi ke nomor ini, mungkin di atas ini, atau jika Anda ingin rumah Anda memakai plafon PVC atau diganti atau ya rumah barunya, bisa hubungi ke sini nih. Ini mitra kita juga, satu gabungan atau satu grup dengan kita. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini mengenai plafon PVC ini bermanfaat. Silakan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe atau mau bertanya, ada pertanyaan atau kritik atau sarannya bisa ditulis di kolom komentar. Dukungan teman-teman dengan like, komen itu mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mengembangkan lagi channel Hunian Syariah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.